kembali lagi bersama dengan saya Arbi di channel sayanganmu ini. Nah, hari ini saya mau bahas tentang 3 buah produk dari brand yang kita mungkin udah tahu kalau misalkan brand ini harganya itu terjangkau tapi kualitasnya juga nggak main-main nih. Dari siapa? Nah ya betul sekali, karena kita akan bahas 3 buah produk dari Viata. Ini dia produknya. Jatuh. Jadi produknya itu ada yang pertama ada Viata Airboom Nitro, ada juga Viata Airboom Dome, dan Viata Fit Me Soul. Kalau misalkan udah kita bahas tentang Viata, kita pasti tahu nih kan, produk-produknya itu emang terjangkau banget, tapi kualitasnya pun juga bagus banget. Nah, seperti apa sih Viata Airboom Nitro, lalu Viata Airboom Dome ini, atau Viata Fit Me Soul ini? Langsung aja kita mainkan. Langsung saja kita masuk ke produk yang pertama, ada Viata Airboom Nitro. Ini adalah sebuah TWS gaming yang diklaim bisa menyentuh latency di angka 65 millisecond. Seperti yang kita tahu ya, kalau TWS itu pada kebanyakannya sih latensinya berada di angka 100 hingga 200 millisecond. Yang pastinya semakin rendah latensi, delay suara pun juga akan semakin minim. Pada boxnya pun terdapat fitur menarik diantaranya seperti HD audio, lalu 16-in-1 touch sensor, dan juga bisa dipakai selama 6 jam secara langsung, dan hingga 37 jam secara total dengan penggunaan power case-nya. Bluetooth yang digunakan di Viata Airboom Nitro ini menggunakan Bluetooth versi 5.0 5.0 dengan frekuensi range-nya di angka 2,4 hingga 2,48 GHz. Yang dapat kita gunakan juga hingga jarak 10 meter. Pada paket penjualannya seperti biasa dilengkapi dengan kabel charger yang sudah Type-C pastinya, buku panduan manual yang cukup panjang, dan juga Viata Airboom Nitro-nya. Pertama-tama kita bahas dulu desainnya. Saya sih suka banget sama warna hitam koral dengan lapisan doff seperti ini. Pastinya tidak akan meninggalkan bekas sidik jari di case-nya. Dan juga pengambilan warna green neon pada tulisan Airboom Nitro-nya berasa banget ciri-ciri gamingnya. Dan juga tulisannya timbul jadi menambah aksen menarik di power case-nya nih guys. Pada bagian atasnya terdapat lampu indikator dari Airboom Nitro-nya, dan di belakangnya terdapat charging port Type-C. Viata Airboom Nitro ini tipenya yang earbuds ya, dan juga memberikan beberapa ear tips cadangannya dengan ukuran lain. Nah, pada saat kita buka charging case-nya terdapat juga indikator buds-nya yang menyala berwarna hijau seperti tulisannya. Mantap! Ada beberapa key selling point dari Viata Airboom Nitro ini, diantara seperti low latency mode hingga 65 millisecond, yang pada saat saya coba memang delay-nya tuh hampir nggak berasa sama sekali. Ada beberapa TWS gaming dengan ultra low latensinya, tapi masih tetap berasa nggak nyaman delay-nya. Nah, untuk Viata Airboom Nitro ini delay-nya hampir nggak berasa nih, karena latensinya berada di 65 millisecond. Fitur lainnya menarik adalah adanya 16-in-1 touch sensor dengan skin recognition dan anti-accidental. Kejadiannya juga ada di beberapa TWS nih, dimana kadang suka nggak sengaja kesentuh, jadinya lagi anak-anak dengerin musik, malah ke next atau ke stop. Di Viata Airboom Nitro ini terdapat fitur skin recognition yang membuat touch control tidak mudah aktif walaupun tersentuh. Lumayan berguna sih fitur kayak gini. Disediakan juga dual stereo microphone dengan background noise cancellation. Lalu Viata Airboom Nitro juga dibekali dengan IPX5 Splash Proof. Nggak usah khawatir, dipakai olahraga pun masih aman dari keringat kita. Viata juga menyematkan baterai sebesar 50 mAh pada setiap buds-nya, dan juga 650 mAh pada power case-nya. Diklaim pula oleh Viata, power case-nya mengisi baterai buds dalam waktu 5 menit untuk dapat dipakai 1,5 jam playing time-nya. Oke banget nih. Kalian bisa lihat nih di Shopee official store-nya Viata Indonesia untuk tahu nih harganya kira-kira berapa ya. Oke, kita beralih ke produk selanjutnya, yaitu Viata Airboom Dome. Pada boxnya terlihat ada beberapa key features yang diandalkan oleh Viata Airboom Dome ini, diantaranya seperti memakai teknologi kodek aptX dari Qualcomm dan juga AAC, sehingga dapat memberikan kualitas suara yang jernih dan juga tajam. Lalu dibekali juga dengan Qualcomm CVC ya, atau Clear Voice Capture. Memungkinkan Viata Airboom Dome mengurangi tingkat noise pada suara sekitar hingga 30 desibel. Support juga nih fast charging dan juga 8 hours playing time. Dapat kita pakai dalam 8 jam. Pada paket penjualannya terdapat manual booknya dan juga aksesoris lainnya seperti kabel charger Type-C dan juga ear tipsnya. Dan ini dia Viata Airboom Dome-nya. Pas saya lihat di TWS ini tuh menarik banget nih, karena bentuknya yang kecil, build quality-nya juga bagus, dan terdapat juga indikator baterainya di bagian depannya. Secara desain, Viata Airboom Dome memakai finishing doff yang enak untuk digunakan, sama seperti tadi ya di Viata Airboom Nitro. Dan saya suka banget sama lampu biru yang menyala pada saat kita buka power case-nya.
Bentuknya yang mungil itu hanya berdimensi 45,6 kali 45,6 kali 32,1 mm. Kecil banget kan guys, dan juga beratnya itu hanya 41,8 gram. Langsung aja nih, pas saya coba ternyata emang suara yang dikeluarkan oleh Viata Airboom Dome ini sangat jernih guys, karena sudah support teknologi codec Qualcomm aptX dan juga support AAC. Touch controlnya juga udah mudah digunakan dan ada fitur skin recognition-nya juga seperti yang di Viata Airboom Nitro tadi. Dual stereo microphone juga ada pada Airboom Dome ini. Earbuds-nya pada Airboom Dome ini dibekali dengan baterai sebesar 50 mAh yang mampu memainkan musik selama 8 jam dan standby time bersama dengan power case-nya mampu bertahan hingga 90 jam. Wow. Karena power case-nya itu dibekali dengan baterai sebesar 580 mAh. Dan juga, Viata Airboom Dome mampu mengisi daya secara wireless, jadi bikin kita tambah nggak ribet nih guys untuk ngecas-ngecasnya. Fitur-fitur lainnya kurang lebih hampir sama dengan Viata Airboom Nitro, hanya saja Viata Airboom Dome telah mendukung Siri serta Google Assistant. Mantap kan? Langsung aja kita ke produk yang terakhir, yaitu Viata Fit Me Soul, sebuah smartwatch terbaru dari Viata yang desainnya mantap, performa oke, dan fitur bejibun. Sebelum masuk ke produknya, kita unboxing dulu ya. Pertama-tama di bagian boxnya terdapat tulisan Fit Me Soul dengan slogannya yaitu The Future is Yours. Dengan memamerkan fitur-fitur unggulannya, diantaranya seperti notifikasi panggilan, lalu sosial media, IPX68 waterproof, dan masih banyak lagi nih. Langsung aja ya, pada saat kita buka boxnya, kita langsung dijumpai dengan buku panduan manualnya yang panjang banget nih. Terdapat juga charger boxnya ya, dengan tipenya yang magnetic charger, jadi nggak usah ribet-ribet buat kita ngecasnya nih. Strapnya juga saya suka banget nih karena terkesan premium dan build quality-nya juga sangat baik. Dari segi desainnya saya suka banget nih, kalau kita lihat dari tampak depan ini cocok banget dipakai buat para ex-smooth nih guys. Viata Fit Me Soul hadir dengan full layar sentuh LCD 1,3 inci. Berbeda dengan pendahulunya yang terlihat ada kotaknya karena tidak full touchscreen ya. Nah, Viata Fit Me Soul ini udah full touchscreen, mantap. Build quality juga sangat baik dan terlihat premium tapi tetap nyaman untuk kita pakai sehari-hari. Viata Fit Me Soul berdimensi 44,8 x 44,8 x 10,8 mm dengan menyematkan layar sebesar 1,3 inci dengan full LCD touchscreen. Dari segi performance-nya, Viata Fit Me Soul hadir dengan chipset terbaru yang dapat berjalan dengan performa tinggi namun tetap efisien untuk penggunaan dayanya. Berat untuk layarnya pun juga terbilang sangat ringan ya, yaitu hanya 51 gram aja. Viata Fit Me Soul berbekal baterai sebesar 180 mAh yang diklaim mampu bertahan 8 hari hingga 15 hari di waktu standby-nya. Sistem pengecasan pun juga sudah menggunakan sistem magnetic charging yang pastinya udah bikin jadi nggak ribet lagi. Untuk dapat menghubungkan dengan smartphone kita harus download dulu nih aplikasinya yaitu Glorify. Dan cara pairingnya pun sangat mudah. Pertama-tama register dulu ya seperti biasa. Setelah masuk ke home screen-nya tinggal ke bagian device, lalu add device aja. Klik aja, terus udah deh, gampang banget kan? Aplikasinya pun terbilang cukup lengkap ya, dari segi kebutuhannya ada semua dan juga mencukupi pastinya. Tapi ada yang menarik juga nih dari aplikasi Glorify ini, karena ada fitur Physiological Cycle, khusus untuk wanita tentunya ya. Untuk mengetahui masa suburnya kapan dan seperti apa, pokoknya lengkap deh. Kayaknya nggak banyak juga loh fitur seperti ini di berbagai aplikasi yang ada ya. Dan kita juga bisa menghubungkan ke aplikasi pihak ketiga loh, seperti WeChat dan juga link ke Apple Health. Oke, kita fitur aja ke fitur di smartwatch-nya. Tersedia 3 pilihan faces yang diberikan, namun kita dapat ubah-ubah di aplikasinya dan tersedia banyak macamnya. Tapi ada yang menarik nih guys, yaitu kita bisa mengubah secara custom facesnya yang akan digunakan di smartwatch ini. Seperti saya bisa menggunakan foto saya untuk jadi facesnya di Viata Fit Me Soul ini. Fitur yang diberikan di Viata Fit Me Soul ini kurang lebih sama dengan fitur-fitur yang ada di smartwatch lainnya, seperti penghitung langkah, jarak, kalori terbakar, lalu penghitung detak jantung kita, tekanan darah, lalu kadar oksigen dalam darah, untuk mode olahraganya, cuaca, dan lain-lain itu hampir semuanya ada. Tapi pada fitur olahraganya telah tersedia lebih dari 20 cabang olahraga. Tepatnya sih 23 cabang olahraga yang bisa kita gunakan di Viata Fit Me Soul ini. Di antaranya yang jarang kita temukan seperti hoki, rugby, kriket, baseball, dan masih banyak cabang olahraga yang jarang kita temukan di smartwatch lainnya.
Tersertifikasi waterproof IP68 ya, jadi nggak usah khawatir untuk dipakai berenang juga santai nih guys. Notifikasi pun bisa kita sesuaikan untuk ditampilkan di Viata Fitmissol ini, seperti sosial media ataupun telepon masuk dapat kita sinkronisasikan dengan smartwatch ini. Menarik banget kan kalau misalkan kita lihat dari desain dan juga fitur-fitur yang disematkan di Viata Fitmissol ini. Nah, yang bikin lebih menariknya lagi itu adalah Viata Fitmissol ini dibanderol dengan harga hanya 589.000 jika kalian cek nih di Shopee official store-nya Viata Indonesia. Mantap banget kan? So guys, jadi itu dia 3 buah produk terbaru dari Viata. Ada Viata Airboom Nitro, Viata Airboom Dome, dan juga Viata Fitmissol. Nah, dari fitur-fitur ini juga udah oke banget. Dan menurut kalian yang paling oke yang mana nih? Kalau misalkan saya sendiri ya, saya tuh paling suka sama Viata Airboom Dome ini. Karena selain dari desain yang ringkas, lalu simple juga, tapi dia udah dibekali dengan Qualcomm aptX, sehingga ngebuat suara tuh jadi lebih jernih, dan pas saya pakai pun memang bener nih. Suara itu jadi lebih jernih, surroundnya juga dapat, dan clear banget untuk suara vokalnya. Dan earbudsnya sendiri tuh pada saat saya pakai sendiri tuh enak banget, nggak bikin pegel si kuping, dan juga tidak akan mudah lepas nih. Kalau misalkan kita goncang-goncangkan seperti ini juga tidak akan lepas. Jadi oke banget untuk kita pakai sehari-hari. Nah, kalau untuk harganya sendiri, Viata Airboom Nitro ini dibanderol dengan harga Rp435.000. Lalu yang Viata Airboom Dome ini dibanderol dengan harga Rp639.000. Dan yang terakhir, Viata Fitmissol ini yang mode olahraga banyak banget itu hanya dibanderol dengan harga Rp589.000. Gimana guys? Murah-murah banget kan? Dan saya juga suka bingung nih, karena Viata itu suka ngebuat produk-produk yang oke, bagus-bagus, tapi harga itu tetap bisa terjangkau dan bisa kita nikmatin semua. Oke, gimana menurut kalian? Kalau kalian lebih suka yang mana? So guys, terima kasih telah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram Diarkom ya, biar kamu tahu perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!